Kami dari komunitas Santa Ursula Ende menghayati ekologi sebagai bagian dari kehidupan kami. Ekologi integral mengajak kami untuk melihat kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh. Hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam tidak bisa dipisahkan. Dalam keseharian yang sederhana, kami belajar bahwa merawat ciptaan bukanlah tugas tambahan, melainkan bagian dari panggilan hidup. Melalui doa, kerja, dan kebersamaan, kami berusaha menghidupi gaya hidup ekologis yang berakar pada kasih dan tanggung jawab bersama. Memilah sampah adalah kebiasaan yang kami lakukan bersama setiap hari. Sisa makanan bukan sekedar limbah dan dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk tanaman. Kami membuat lubang penampung sisa makanan, dan jika penuh, akan ditutup dengan tanah, lalu membuat lubang tanah yang baru di bagian yang kering, agar menjadi subur di kemudian hari. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kami terhadap lingkungan sekitar dan alam ciptaan. Selain kegiatan memilah sampah, di komunitas kami juga memelihara ayam, bebek, dan ikan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka bukan hanya sumber pangan, tetapi makhluk hidup yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Membersihkan kandang dan merawat ayam yang sakit dan membersihkan kolam ikan mengajarkan kami tentang kesabaran dan kepedulian, terutama kepada yang lemah dan yang membutuhkan. Sayur yang sudah tidak layak dikonsumsi manusia tidak serta-merta menjadi sampah. Potongan sayur itu kami manfaatkan kembali sebagai pakan ternak. Apa yang tersisa bagi manusia tetapi memiliki nilai bagi makhluk lain. Selain sayuran, kami juga melakukan proses fermentasi dari batang pisang. Proses dimulai dari pemilihan batang pisang yang sudah dipanen. Batang dibersihkan lalu dicacah menjadi potongan kecil agar mudah diolah dan dicerna oleh ternak. Potongan batang pisang kemudian dicampur dengan bahan pendukung fermentasi seperti dedak, air, dan mikroorganisme alami. Campuran ini diaduk merata lalu disimpan dalam wadah tertutup selama beberapa hari. Fermentasi bukan hanya mengawetkan pakan, tetapi juga meningkatkan nilai gizi, mengurangi bau limbah, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal.
Dari perawatan yang setia, lahirlah hasil yang mencukupi kebutuhan. Telur dan ikan yang kami panen menjadi bagian dari pangan komunitas. Dan telur bebek kami mengolahnya menjadi telur asin, bentuk sederhana dari pengolahan hasil secara bijak. Kami belajar bahwa alam tidak dieksploitasi, tetapi diajak bekerja sama secara berkelanjutan. Kami juga sering membuat asinan mangga. Mangga yang kami olah bukan mangga yang terbuang, melainkan mangga yang jatuh dari pohon dan masih layak dikonsumsi. Mangga ini kami kupas, iris tipis, dan dibersihkan, diolah secara sederhana menjadi asinan mangga, tanpa bahan pengawet dan tanpa menyisahkan limbah. Melalui cara kecil ini, kami belajar menghargai hasil alam, mengurangi pemborosan pangan, dan memaknai kesederhanaan sebagai bagian dari gaya hidup ekologis. Adapun proses pembuatan minyak kelapa murni yang sering kami lakukan. Proses dimulai dari panen kelapa tua yang dipilih secara selektif untuk memastikan kualitas terbaik. Kelapa dikupas, dibelah, lalu diparut. Parutan kelapa kemudian diperas hingga menghasilkan santan segar. Santan ini didiamkan dalam plastik bersih, tanpa bahan kimia dan tanpa pemanasan. Dengan waktu dan kesabaran, santan akan terpisah secara alami menjadi air, blondo, dan minyak kelapa murni. Minyak yang dihasilkan disaring hingga jernih dan siap digunakan. Proses alami ini menjaga kandungan nutrisi, ramah bagi tubuh manusia, dan tidak merusak lingkungan. Sampah daun pun tidak kami buang begitu saja, tetapi diolah menjadi pupuk kompos. Dan pupuk tersebut ditaburkan pada tanaman sehingga tanah kembali subur dan memberi kehidupan baru. Alam mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia jika dirawat dengan kesabaran. Tumbuhan dan hewan yang dirawat dengan setia dan penuh kasih pada waktunya menghasilkan buah. Hasil yang diperoleh ini menjadi tanda bahwa hubungan harmonis dengan alam membawa berkat bagi kehidupan bersama.
Ekologi integral tidak berhenti pada hubungan manusia dengan alam. Ia juga hidup dalam relasi antar sesama manusia. Selain membangun kebersamaan dengan sesama dalam komunitas, kami juga membangun relasi dengan sesama di sekitar kami, dengan orang muda, dan relasi persaudaraan dengan sesama yang berbeda agama, yaitu keluarga besar pesantren Wali Songo Ende. Dalam perjumpaan, dialog, dan kerjasama, kami belajar bahwa merawat bumi juga berarti merawat persaudaraan, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Kami menyadari bahwa ekologi integral bukan sekedar konsep, tetapi gaya hidup yang dijalani dalam kebersamaan. Dari doa, kerjasama, hingga hasil bumi, semuanya saling terhubung dalam satu siklus kehidupan. Kami sangat bersukacita dan bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa mendampingi komunitas kami. Dengan tekun dan setia merawat ciptaan, kami sedang merawat masa depan bersama. Apa yang kami jalani mungkin sederhana, namun dari kesederhanaan inilah kami belajar tentang ekologi integral. Setiap doa, setiap kerja, setiap perhatian kecil pada alam dan makhluk hidup membentuk cara kami hidup bersama. Alam bukan sekedar tempat untuk dimanfaatkan, tetapi sahabat yang perlu dirawat dengan cinta dan kebijaksanaan. Dengan menjaga ciptaan, kami sedang menyiapkan kehidupan yang lebih layak bagi generasi mendatang. Inilah gaya hidup ekologis yang kami hidupi, pelan, setia, dan penuh harapan. Terima kasih.